Halo guys, khususnya kali ini khusus untuk kelas 1 IPA. Kita akan membahas soal tentang GLB, GLBB, dan gerak vertikal. Ini persiapan untuk ujian akhir semester. Oke, langsung kita cek soalnya. Nomor 1, sebuah mobil A mengejar mobil B dengan kelajuan konstan 50 meter per sekon. Jadi mobil A itu kelajuannya 50 ya. Mobil A tertinggal dari mobil B sejauh 600 meter di lintasan lurus. Saat itu, mobil B melaju dengan kelajuan konstan 30 meter per sekon. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil B adalah berapa sekon? Jadi gini. Jadi katakanlah di sini ada mobil A. Ini. Katanya dia melaju mengejar mobil B dengan kecepatan VA-nya itu sama dengan tadi 50 ya. 50 meter per sekon. Oke. Baru katanya, sedangkan mobil B berada di depan sini. Di sini mobil B. Mobil B ini melaju ya, berarti lebih pelan ini. Dengan kelajuan VB-nya itu sama dengan 30 meter per sekon ya. Oke, 30 meter per sekon. Katanya mobil A tertinggal, berarti jarak pisah ini, ini 600 meter ya, katakanlah itu S, jarak pisahnya 600 meter. Ini dia. Nah, ditanya waktu yang dibutuhkan mobil untuk menyusul mobil B berapa? Jadi waktu yang dibutuhkan A untuk menyusul mobil B gitu. Waktu melewatinya berapa gitu. Oke, jadi kita tulis ini. Berapalah waktu A ini menyusul B ya. Oke, ini yang ditanya. Menyusul mobil B. Oke, ini yang ditanya. Oke. Nah, ini gampang ya, gampang sekali. Bisa kita cara smartnya aja ya, kita analisis gini. Langsung kita cari berapalah kecepatan relatifnya ya. Langsung kita cari berapalah V relatifnya. Ini kan bisa kita cari V relatif. Artinya apa? Kita tinjau antara A dan B aja gitu. Artinya kita anggap B-nya ini diam, A-nya bergerak. Itu namanya kecepatan relatif. Ya, ingat kalau searah dia dalam kasus seperti ini, langsung selisihnya 50 dikurang 30. Itu hasilnya 20 meter per second. Oke. Nah, kalau sudah tahu ini, ingat waktu itu kan sama dengan S dibagi dengan V. V yang mana kita pakai? Ya V relatif lah ya kan. S-nya tadi 600, V-nya tadi 20. 600 dibagi 20 itu sama dengan 30 second. Oke. Ya, itu dia jelas ya. Nah, oke. Jadi kalau kita sudah paham ini, kalau ada soal seperti ini, pilihan berganda lagi, kita udah paham, ya langsung aja tengok V relatifnya berapa. 50 kurang 30, 50 kurang 30, 20. S-nya berapa? 600 dibagi 20. 30 sekon ya. Ya, abang rasa paling sekitar nggak nyampe 5 detik lah ya kan. 600 dibagi 20 selesai 30 A, B gitu deh. Itu maksudnya. Oke. Oke, sekarang kita next. Soal nomor 2. Ya, nomor 2 seperti ini katanya. Dua bola dilempar pada saat bersamaan. Jadi ini gerak vertikal ya. Bola pertama dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 60 meter per sekon. Sedangkan bola kedua dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan 40 meter per sekon dari ketinggian 400 meter di atas bola pertama. Kedua bola bertemu setelah bergerak berapa detik kira-kira gitu. Oke. Jadi gini, ini gampang. Jadi bola pertama dilempar vertikal ke atas. Katakanlah itu A ya. Jadi ini bola pertama ini kita anggaplah ini bola A, ini A ya. Bola kedua kita anggap nanti ini bola B ya. Jadi bola A katanya ini dilempar vertikal ke atas, ini ke atas. Dengan kelajuan kecepatannya VA.
V0A maksudnya ya. Itu 60 meter per sekon. Oke. Sedangkan bola B itu katanya bola B di sini dilempar ke bawah dengan kelajuan V0B-nya 40 meter per sekon. Ini ketinggiannya katanya hanya si B di atas A itu berapa? 400 ya ini ya, 400 meter ini. Ini 400 meter. Oke. Artinya nanti kan suatu saat mereka akan ketemu. Kita misalkanlah inilah namanya titik temunya. Oke. Titik temu. Ingat, syarat bertemu kedua benda adalah detiknya, waktunya sama, tempatnya juga sama. Oke. Jadi harus di detik yang sama, ya di detik yang sama. Kita misalkanlah di sini udah ini tadi B, kita misalkan di sini udah bola B itu ini B, sini A ya, ini A. Oke. Maka kalau kita misalkanlah ini Y gitu ya, Y. Berarti ini apa nih? Nanti ini tingginya adalah 400 dikurang Y. Cocok ya? Nah, ini kan rumusnya gini. Kalau gerak vertikal ke bawah, dilempar vertikal ke bawah, rumusnya kan V0B ini dikali T. Dikurang, ditambah. Kenapa tambah bang? Karena dia mengalami percepatan. Setengah G T kuadrat. Oke, aman ya? Sedangkan ini 400 dikurang Y itu kan itu adalah hanya si A. Berarti bisa kita tuliskan ini adalah V0A dikali T. Ini dikurang. Kenapa kurang? Karena dia mengalami perlambatan. Jadi kalau benda dilempar ke atas, dia mengalami perlambatan. Maka dikurang setengah G T kuadrat. Oke. Sekarang kita substitusilah persamaan yang atas tadi. Ini kan Y-nya kan ada di sini ya, Y-nya. Berarti boleh kita tuliskan seperti ini. 400 dikurang ini Y ini kita masukkan ke sini. Oke. 400 dikurang. Nah, tadi ini sama dengan kalau langsung V0B-nya tadi berapa V0B-nya? 60 ya. Oh enggak. Ini sorry. V0B-nya 40. 40 dikali T, oke. Ditambah setengah GT kuadrat, oke. Berarti 400 dikurang 40 T, ini ya, kurang gitu ya. Berarti dikurang lagi di sini setengah GT kuadrat. Kok kurang gitu ya? Ingat, negatif, ini negatif semua kali negatif ya. Sebenarnya dalam kurung yang sama itu. Itu sama dengan V0A. V0A-nya 60. 60 dikali T. Oke, dikurang setengah GT kuadrat. Ini kan habis ya? Habis. Oke, maka kita selesaikan ini 400 sama dengan pindahkan minus ke sini jadi positif, berarti 40 tambah 60 itu 100 T ya. Oke, maka dapat T-nya berapa ini? 400 dibagi 100, 4 sekon. Maka jawabannya adalah santik. Itu dia. Gimana? Gampang ya? Itu dia. Jadi ini gampang. Kalau ada kurang jelas, ada pertanyaan boleh ditanya ya, boleh di komen. Ya. Oke, kita lanjut lagi soal yang ketiga. Oke, ini dia soal yang ketiga. Bola A dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 60 meter per sekon. 1 detik kemudian, dari titik yang sama, bola B dilempar vertikal ke atas pada lintasan yang sama dengan kecepatan 25 meter per sekon. Oke. Tinggi bola B saat bertemu bola A adalah berapa? Oke. Jadi kita coba selesaikan bola A dilempar vertikal ke atas. Jadi ini, katakanlah ini bola A tadi, bola A. Ini bola A ya, dilempar ke atas. Dengan kelajuan berapa katanya? V0A-nya berapa?
Itu 10 meter per sekon. Oke. 1 detik kemudian, 1 detik, katakanlah nanti dia nanti di titik ini sudah ya. Katakan nanti di sini ada puncaknya nanti. 1 detik kemudian bola B dilempar ke atas pada lintas. Jadi setelah ini bergerak 1 detik, bola B dilempar lagi dari sini. Nah, ditanya kapankah pada saat ketinggian berapakah mereka bertemu, kira-kira gitu. Jadi kita pastikan dulu ketika 1 detik itu apa yang sudah terjadi. Apakah A lagi masih mau naik ke atas, atau udah di titik tertinggi, atau sudah lagi bergerak ke bawah jatuh. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu yang pertama itu waktu A mencapai tinggi maksimum ini, TH max. TH max-nya si A ya. Oke. Rumusnya kita masih ingat. Apa rumusnya ini? Itu adalah V0 per G ya. Ini adalah V0 per G. Oke. V0-nya si A berapa? 10. G-nya kita tahu adalah 10. Berarti sama dengan 1 sekon. Oh, ternyata 1 sekon. Artinya apa? Artinya pada saat bola B dilempar, A itu udah mencapai titik tertinggi, sudah siap-siap turun lah istilahnya ya. Atau boleh kalau kita pindahkan gambarnya ke sini, ini dia. Artinya yang 1 detik itu gini. Ini tadi bola A. Udah mau jatuh dia ke bawah, oke? Bola B baru mau dilempar. Ini dia ya. Titik tertinggi, ingat V-nya si A itu sudah 0 ya. V-nya itu sudah 0. Jadi si A sekarang melakukan gerak jatuh bebas. Oke. Tingginya berapa ini? Bisa kita cari tingginya ini si A ya. Coba kita cari di sini. Berarti H max lah ya. Dari mana H max? Ingat karena kita cari tadi TH max itu. Berarti H max itu adalah V0 kuadrat per 2G. V0-nya si A maksudnya di sini ya. Berarti V0-nya si A tadi itu 10 kuadrat dibagi dengan 2 kali G. 2 kali 10. 2 kali 10, 20. 100 bagi 20. 5 meter. Artinya inilah. Ini 5 meter lah ini. 5 meter. Oke, kita titikin sekarang. Jadi si A sekarang melakukan gerak jatuh bebas dengan kecepatan awal 0. Udah. Si B melakukan gerak vertikal ke atas, VB-nya itu sebesar 25 meter per sekon. Oke. Ditanya pada ketinggian berapakah? Oke, sama kayak tadi. Kita misalkan nanti di sini titik temunya. Ini titik temunya ya. Titik temu. Oke, titik temu ya, cocok ya. Oke. Nah, kalau kita misalkanlah ini ya, kita misalkanlah ini ke sini Y misalkan. Y itu rumusnya apa? Ya, setengah GT kuadrat ya. Oke. Ininya si ini. Berarti yang si B sekarang ini. Kan tadi totalnya 5, berarti 5 dikurang Y. Ini rumusnya apa? Rumusnya. Inilah tingginya si B nanti ya. Kalau inilah hanya si B ini. Hanya si B ini. HB ya. Nanti rumusnya apa ini? Ini V0B dikali T dikurang. Kenapa kurang? Karena ke atas melakukan perlambatan. Berarti setengah GT kuadrat. Oke. Kita mainkan Y-nya tadi ada ini. Berarti 5 dikurang Y. Y-nya tadi setengah GT kuadrat. Sama dengan V0B-nya berapa? V0B-nya tadi 25. 25 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Oke, ini habis. Bisa kan? Bisa lah ya. Maka 5 sama dengan 25T. Berarti dapatlah T-nya sama dengan 5 per 25. Oke, 5 per
25 atau 1/5 ya, atau 0,2 second. Oke. Yang ditanyakan tadi HB-nya ya. Oke. Tadi ini rumusnya, HB-nya ini boleh ya, atau 5 dikurang Y pun boleh. Maka HB tadi rumusnya adalah V0B ini ya, 25 dikali T dikali 0,2 ya, dikurang setengah G 10 T kuadrat. T kuadrat itu adalah 0,04. Oke, 0,04. Oke. Ini 5, 25 kali 0,2, 2,5 kali 2, ini hasilnya 5. Ini 0,02 berarti 0,2. Oke. 5 dikurang 0,2 hasilnya 4,8 meter. Oke, agak panjang ya. Oke, itu dia jawabannya B. Oke. Itu dulu dia. Ya, tetap semangat, sukses nanti buat adik-adik saya kelas 1 IPA. Ya, dimanapun Anda berada. Sukses nanti ujian semester fisika ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanya di komen ya. Tapi jangan lupa tetap di like, share, dan subscribe kawan-kawan ya. Supaya kita lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.